Pemilih berdaulat, sekolah vokasi kuat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Sebelumnya, izinkan saya menyapa narasumber kita pada webinar pada pagi hari ini, yaitu Mas Wahid Mutasim Billah. Terima kasih kepada Mas Wahid sudah menyempatkan waktu untuk bisa hadir dan mengisi materi pada pagi hari ini. Tak lupa saya ingatkan bagi peserta webinar pada pagi hari ini untuk diharapkan bisa on kamera dan off mikrofon. Kemudian, pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya sehingga kita bisa bertemu melalui media daring dalam acara webinar pada pagi hari ini. Perkenalkan, nama saya Isabel Diva Pramestika dari Prodi D4 Keselamatan dan Kesehatan Kerja selaku Master of Ceremony yang akan memandu jalannya acara pada pagi hari ini. Adapun susunan acara sebagai berikut. Yang pertama ada pembukaan, yang kedua ada doa dan pembacaan susunan acara, yang ketiga ada menyanyikan lagu Indonesia Raya, yang keempat ada sambutan dari Ketua KPU SVUNS, yang kelima ada acara inti dengan tema peranan pemilih generasi muda dalam pemilu dan melawan hoaks, yang keenam ada sesi diskusi dan tanya jawab, yang ketujuh ada pembacaan kesimpulan, dan yang terakhir ada penutup. Semoga acara pada pagi hari ini bisa lancar dari awal sampai akhir. Kemudian acara selanjutnya yaitu menyanyikan lagu Indonesia Raya. Kepada operator, waktu dan tempat saya sediakan. Baik, kemudian apabila para peserta webinar ingin mengkepoin medsos dari KPU SVUNS, bisa saja langsung buka, follow, dan subscribe akun YouTube KPU SVUNS, akun Twitter @kpusvuns, akun Instagram @kpusv.uns, dan email kami kpusvuns@gmail.com. Kemudian, tak lupa saya ingatkan kepada peserta webinar pada pagi hari ini untuk absen terlebih dahulu di presensi yang sudah disediakan di kolom chat. Terima kasih. Kemudian, acara yang selanjutnya yaitu sambutan dari Ketua Komisi Pemilihan Umum Sekolah Vokasi UNS 2020 kepada Mas Ridwan Effendi dari Prodi D4 Demografi dan Pencatatan Sipil Angkatan 2019, waktu dan tempat kami persilahkan. Oke,
Terima kasih buat moderator yang telah memberikan waktunya kepada saya. Ini sebelumnya saya cek sound dulu, suara saya bisa masuk ya Karisma? Bisa, Mas. Oke, terima kasih. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman seluruh mahasiswa sekolah vokasi UNS. Terima kasih sudah berpartisipasi dalam rangka kegiatan Ngopi Pagi Pemilu yang ketiga ini, menjadi rangkaian pemilu terakhir di masa sebelum hari tenang. Ini menjadi sebuah momentum bagi kita untuk meningkatkan energi kita dalam partisipasi pemilu sekolah vokasi UNS 2021 ini. Nah, dari salah satu harapan dari kami selaku KPU, selaku panitia penyelenggara pemilu ini adalah bisa mengedukasi teman-teman dalam hal seberapa pentingnya sih dalam pemilu atau berdemokrasi di sekolah vokasi UNS, khususnya di kampus ini kan. Nah, cara beliau lebih bidang ini yang disampaikan oleh teman-teman ini pemilu di SV terkait pemilu di SV 2020 ini. Mungkin itu sedikit sambutan dari saya, belum bisa mohon maaf ya sebelumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waktu dan tempat saya kembalikan ke moderator. Terima kasih atas sambutannya dari Mas Ridwan selaku Ketua KPU SV UNS. Kemudian acara selanjutnya yaitu Bincang Ngopi Pagi yang ketiga yang akan ditemani oleh moderator kita, Mbak Anandani Kris Setiawati dari Prodi D4 Demografi dan Pencatatan Sipil. Kepada Mbak Moderator, tempat dan waktu saya persilahkan. Ya, baik. Terima kasih kepada MC sebelumnya. Selamat pagi, perkenalkan nama saya Anandani Kris Setiawati dari Prodi D4 Demografi Pencatatan Sipil Angkatan 2019. Di sini saya sebagai moderator akan memandu jalannya acara. Sebelumnya, saya akan membacakan CV pembicara kita, Saudara Wahid Mutasim Billah, sebagai Menteri Koordinator dan Pengetahuan UNS 2020 pada webinar SV UNS ini. CV pembicara, silakan operator untuk menampilkan. Apa tak share screen? Aku weh. Oh iya.
Oke, akan saya bacakan untuk riwayat pendidikan Saudara Wahid Mutasim Billah. Untuk yang pertama di Universitas 11 Maret, beliau mengambil prodi Agroteknik Teknologi tahun 2016 dan beberapa jabatan yang pernah dia jabat. Yang pertama staf Kemendagri BEM FPUNS tahun 2017, staf Humas Fusi FPUNS 2017, staf Kominfo JNU KMI UNS 2017, Menteri Luar Negeri BEM FPUNS 2018, staf ahli Pernas 4 Ikatan BEM Pertanian Indonesia 2018, Presiden Partai Gerbang 2019, Presiden BEM SV 2019, Pernas 4 Ikatan BEM Pertanian Indonesia 2019, dan yang terakhir Menteri Koordinator Pengetahuan dan Pergerakan BEM UNS tahun 2020. Untuk SMA di SMA IT Istanul Fikri Magelang sebagai Pasifik Angkatan 2016. Beliau memiliki pengalaman yang pertama, Bendahara 2 OSIS Staf IT FIF, yang kedua juru uang Dewan Ambalan Katab SMA ITIF, dan yang ketiga koordinator ekstrakurikuler botanika SMA ITIF. Prestasi dan pengalaman. Yang pertama sebagai Kepala Sekolah Nusa BEM FPUNS 2017, National Leadership Camp Jakarta 2018, peserta terbaik Training of Trainer AMT FPUNS 2018, Trainer Soft Skill PKKMB Fakultas Pertanian UNS 2018, Trainer Soft Skill PKKMB Fakultas Ilmu Budaya UNS 2018, Delegasi Musyawarah Nasional BEM IBEM PI di Universitas Sriwijaya 2019, Delegasi Bina Desa Nasional di Universitas Bengkulu 2019, Juara 2 Muslim Startup Summit Armada Islamic Fair 2019, dan penerima manfaat beasiswa Rumah Kepemimpinan, dan yang terakhir tim KKN Sabah UNS Malaysia 2019. Oke, dan langsung saja pada acara selanjutnya adalah acara inti paling kita tunggu-tunggu, yaitu penyampaian materi sekaligus diskusi, yang nantinya terdapat sesi tanya-jawab setelah pembicara menyampaikan materinya. Webinar pada kesempatan hari ini akan membahas tentang peranan pemilih generasi muda dalam pemilu dan melawan hoax. Sebelum penyajian materi, saya akan menyampaikan sedikit pengantar terkait dengan materi yang akan disampaikan oleh pembicara. Pada dasarnya, forum-forum seperti ini sangatlah penting dan menarik untuk kita ikuti, karena banyak sekali informasi penting yang disampaikan pembicara yang bisa kita dapatkan. Namun, secara umum, penyampaian informasi tersebut akan lebih mudah dipahami lagi apabila diskusi tersebut berjalan dengan efektif. Oleh karena itu, diharapkan kepada semua untuk dapat memperhatikan dan mengikuti diskusi ini dengan sebaik-baiknya. Baiklah, sebelum pembicara menyampaikan materi, saya sampaikan beberapa ketentuan acara inti kita sebagai berikut. Yang pertama, terdapat materi yang akan dijelaskan oleh pembicara. Yang kedua, pembicara kami beri waktu penyampaian selama 60 menit. Yang ketiga, selama pembicara menyampaikan materi, tidak ada interupsi apapun dari para peserta ataupun yang lainnya. Yang keempat, setelah pembicara menyampaikan materinya, maka akan dibuka sesi tanya-jawab. Demikian peraturan yang akan kita pakai. Selanjutnya, saya persilahkan kepada pembicara kita kepada yang terhormat Saudara Wahid Mutasim Billah sebagai Menteri Koordinator dan Pengetahuan BEM UNS 2020. Saya persilahkan untuk memaparkan materinya. Terima kasih. Baik, terima kasih moderator atas waktu yang diberikan. Suaraku masuk, teman-teman semua? Halo, apakah masuk suara saya? Masuk, Mas. Oke, siap. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya, selamat
berakhir pekan ya. Ini hari Minggu, tapi teman-teman keren gitu ya, masih mau mengadakan agenda di hari Minggu. Biasanya hari Minggu menjadi hari untuk istirahat, tapi ya kita ngopi ya. Bahasa itu ngopi pagi. Aku menganalogikannya itu kita ngobrol santai aja gitu. Kita ngobrol, aku sharing, aku menyampaikan mungkin pengalaman-pengalaman ataupun apa yang pernah aku dapatkan selama 4 tahun lebih di UNS gitu, karena saat ini masih menjadi mahasiswa. Mohon doanya juga untuk pada teman-teman semua biar segera diangkat dari kampus tercinta gitu, karena sebaik-baik orang ya mau nggak mau harus pergi dari kampus gitu, nggak harus selamanya di dalam kampus gitu. Maka minta doanya kepada teman-teman semua gitu untuk saya sendiri agar bisa segera hengkang gitu ya dari kampus yang kita cintai bersama ini, Universitas 11 Maret Surakarta. Pertama, alhamdulillah, senantiasa puji syukur kita sampaikan, kita panjatkan kepada Tuhan kita, kepada Allah SWT. Semoga kenikmatan-kenikmatan yang kita dapatkan, semoga apa ya bahasanya tuh, ya kita hari ini gitu, di minggu pagi ini pukul 8.27 di jam saya gitu, kita masih bisa bernafas, kita masih bisa ikut Zoom, saya masih bisa bertemu dengan teman-teman secara daring, sharing, teman-teman panitia bisa menyiapkan, teman-teman peserta bisa ikut berdiskusi gitu. Itu sebuah kenikmatan yang sangat luar biasa gitu, yang diberikan kepada kita hari ini. Maka akan menjadi orang munafik kita kalau kita nggak mau menjadi orang yang bersyukur. Dan terima kasih juga kepada teman-teman vokasi ya yang telah mengizinkan saya. Kemarin ditembusi hari apa ya? Kalau nggak salah malam tahun baru nggak sih? Mepet-mepet tahun baru gitu ditembusin untuk sharing di sekolah vokasi gitu bersama dengan KPU sekolah vokasi gitu untuk sharing mengenai pemilu gitu, karena hari ini di waktu dekat ini teman-teman sekolah vokasi sedang punya hajatan, sedang punya agenda besar yaitu pemilu raya ya, yang akan memilih eksekutif dan juga legislatif daripada pemerintahan di sekolah vokasi itu sendiri. Ini karena bahasanya ngopi, aku mohon izin gitu ya pakai kaos gitu kan dengan santai gitu. Semoga apa yang dihadirkan hari ini saya juga bisa belajar gitu, karena ya nggak mungkin gitu saya di sini menjadi orang yang paling benar, paling bisa, nggak mungkin gitu, karena teman-teman juga masih punya banyak ilmu, masih punya banyak pengalaman gitu daripada saya juga gitu. Jadi ini coba saya sampaikan dari sisi diri saya sendiri, misalnya dari pengalaman-pengalaman yang pernah saya temui di lapangan. Oke, PPT-nya udah di-share belum ya? Sudah, Kak. Oh, udah ya? Sudah muncul, ya. Sorry, aku pakai HP soalnya. Bentar. Nah, siap. Pemilu Sekolah Vokasi 2020. Next. Ini ya tema besar, tema yang panitia sampaikan kepada saya gitu. Jadi Mas nanti coba sampaikan tentang peranan pemilih generasi muda gitu dalam pemilu ini dan melawan hoax. Sorry banget nih juga PPT sepertinya ala kadarnya nanti ke depan, dan juga saya terbantu juga dengan adanya Canva gitu ya. Ternyata sangat membantu gitu untuk pembuatan PPT seperti itu. Jadi terima kasih kepada Canva juga saya sampaikan sponsor pada pagi hari ini. Next. Oke, pemilu SV 2020, sejarah baru politik kampus di sekolah vokasi. Yang pertama saya sampaikan apa ya? Jadi pertama ini mumpung mahasiswa tahun baru gitu ya. Jadi ya selamat tahun baru bagi yang merayakan gitu kan, bagi teman-teman yang merayakan tahun baru, bagi teman-teman yang mungkin sedang berlibur masih dalam liburan tahun baru gitu ya, libur panjang hari ini gitu. Mungkin besok tanggal 4 mulai beraktivitas kembali. Dan semoga karena kemarin tuh sempat rame gitu ya di Instagram, di Twitter, WA dan sebagainya gitu. Banyak sekali harapan-harapan teman-teman semua gitu ya. Nggak tahu sih yang di sini juga ikut berharap apa enggak gitu. Harapan teman-teman semua terhadap tahun baru 2021 gitu. Dan semoga ya aku pengen mengingatkan aja gitu. Jadi semoga harapan-harapan itu, semoga doa-doa itu bukan terpacu pada tahun gitu, tapi kepada Tuhan. Harapan-harapan itu kita panjatkan kepada Tuhan yang Maha Kuasa.
Seperti itu. Itu sedikit aja untuk pagi hari ini. Terus pertama, selamat kepada teman-teman di sekolah vokasi hari ini. Dalam waktu dekat ini, teman-teman, ini pemilu pertama kan ya? Pemilu pertama di sekolah vokasi kan ya? Nah, Iya, Mas. berarti ini akan menjadi sejarah baru. Ini akan menjadi sebuah catatan di buku sejarahnya sekolah vokasi nanti gitu. Pemilu pertama gitu. Jadi biasanya tuh kalau menjadi angkatan pertama tuh enak nggak enak gitu ya. Enak nggak enak gitu. Saya juga pernah ya kalau aku sih mungkin kalau bukan ini sih jatuhnya ini aku pernah ikut kayak misalkan kemarin ya di rumah kepemimpinan gitu, di asrama rumah kepemimpinan gitu. Aku menjadi angkatan pertama gitu. Dan di situ tuh menjadi sebuah tantangan gitu. Ya nggak sih? Bagi ini mungkin pesan buat teman-teman KPU gitu ya. Menjadi sebuah tantangan gitu. Angkatan pertama ini akan dibawa seperti apa gitu. Pemilu pertama kali di sekolah vokasi itu akan dibawa kemana gitu. Akan meninggalkan legasi apa kepada pemilu-pemilu selanjutnya. Itu yang akan menjadi tantangan besar daripada teman-teman di KPU gitu. Ataupun di tantangan pemilu saat ini yang pertama. Tapi menjadi enaknya juga gini, teman-teman tuh nggak punya, bahasa itu nggak punya tekanan dari tahun lalu gitu. Capaian tahun lalu seperti ini, kita nggak punya tekanan itu gitu. Tapi teman-teman harus punya targetan yang tinggi gitu, targetan yang besar gitu. Karena mau nggak mau ya teman-teman harus bisa merangkul semua sampai ke titik akar rumputnya gitu dari mahasiswa sekolah vokasi itu sendiri gitu. Jangan sampai pemilu ini hanya dirasakan oleh segelintir orang, oleh orang-orang yang bahasanya yang hanya mau doang gitu. Teman-teman yang nggak mau nggak diajak ataupun nggak tersentuh seperti itu. Nah, maka ini akan menjadi sejarah seperti apa nih pemilu tahun 2020 ini gitu. Pemilu pertama di sekolah vokasi Universitas 11 Maret Surakarta. Dan semoga ya kita di hari ini ya sama-sama mensukseskannya gitu. Peranan-peranan yang ada KPU, mahasiswa, Bawaslu, calon dan sebagainya itu mengoptimalkan peran-peran yang dimilikinya gitu. Tapi kalau saya ini udah menjadi masa ini ya, masa tenggang juga ya. Ya nggak masalah, nggak ada salahnya juga. Next. Ya, oke. Jadi berbicara tentang politik kampus ya. Jadi politik kampus adalah sebuah manifestasi dari gerakan mahasiswa yang berwujud dalam pemerintahan mahasiswa dan kampus sebagai tempat lahirnya generasi intelektual masa depan itu berpengaruh besar terhadap pembangunan manusia yang berkualitas dan kompeten di bidangnya. Jadi hari ini kita dihadapkan ya mau nggak mau gitu, kita berada dalam sebuah intellectual community gitu yang bernama kampus gitu, dan di dalamnya masih ada lagi namanya politik kampus, yaitu yang berwujud dalam sebuah pemerintahan mahasiswa. Pemerintahan mahasiswa itu seperti apa gitu? Kalau teman-teman lihat kondisi saat ini di Indonesia, ya sama gitu kondisinya. Di kampus itu ya miniatur dari sebuah negara, miniatur dari sebuah pemerintahan gitu. Kalau di Indonesia kan sama ya, di Indonesia itu ada legislatif, ada eksekutif, ada yudikatif gitu, yang dimana itu menjadi menjalankan peran-peran daripada pemerintahan untuk menjalankan pemerintahan di Indonesia. Nah sama gitu, kalau di kampus di kampus itu juga ada yang namanya pemerintahan mahasiswa gitu, dan punya aturan yang jelas juga gitu, punya sistem yang jelas juga gitu. Ada eksekutif, ada legislatif, itu ya kalau di kampus punyanya itu. Dimana eksekutif ya melaksanakan perannya, legislatif bagaimana membuat undang-undang, bagaimana memproduksi, menjalankan pengawasan dan lain sebagainya gitu untuk mengawasi daripada pemerintahan ya eksekutif itu gitu. Misalkan kalau di UNS dijawantahkan dalam bentuk BEM dan juga DEMA ya kan, baik fakultas maupun SV maupun di UNS itu ada semua, dan juga sistemnya itu berbeda-beda gitu sesuai dengan hasil musyawarah yang dilakukan di kampusnya masing-masing bentuknya. Kalau di UNS kita menggunakan yang namanya itu KBM, keluarga besar mahasiswa, ya kan. Ada juga di UGM, kalau di UNS itu ya KBM, kalau di UGM mungkin menggunakan sistem keluarga mahasiswa. Terus ada juga pemerintahan mahasiswa, ada juga Republik Mahasiswa,
ya banyak jenis-jenisnya gitu. Karena setiap kampus tuh punya ciri khas, punya kultur masing-masing gitu. Jadi nggak bisa disamakan antara satu dengan yang lainnya. Kalau misalkan mau rigid gitu ya, kalau aku dapat cerita itu di ITB gitu, bagaimana keluarga mahasiswa itu bisa sangat berjalan dengan baik gitu. Ini mau nggak mau ya ketika membahas pemilu ya kita menyinggung dengan hal ini gitu. Jadi ada sebuah kasus dulu kalau nggak salah itu di tahun 2018 gitu, ketika KM ITB itu datang ke Munasnya BEM seluruh Indonesia, KM ITB itu menjadi koordinator pusat gitu. Tapi hal ini tuh belum dibicarakan di tataran KM-nya gitu. Jadi kan kalau di sana kan presiden BEM itu ya nggak hanya sebatas presiden BEM, tapi presiden mahasiswa, seluruh mahasiswa di kampus gitu. Jadi keputusan apapun dibahas dalam tataran musyawarah di keluarga mahasiswa. Nah, waktu itu kalau masa itu yang aku dapatkan belum dimusyawarahkan gitu. Kalau ITB itu akan mengambil peran sebagai koordinator pusat, ya enggak. Jadi datang Munas, terus Mas Ketua BEM-nya itu jadi koordinator pusat BMSI. Habis itu dalam kebesarannya kan susah ya. Maksudnya bukan susah, punya sistem sendiri gitu. Jadi dalam menyusun pernyataan sikap, menyusun dan sebagainya, eskalasi dan sebagainya kan harus dirumuskan seluruh KM. Nah, itu dirasa mungkin kurang efektif gitu. Akhirnya dimusyawarahkan dan dengan keputusan musyawarah itu digantikan si korpus ini gitu. Karena ya tadi gitu, dengan sistem pemerintahan yang berbeda-beda gitu. Itu ya yang menjadi sebuah pembelajaran gitu. Pembelajaran kita pada hari ini di kampus. Next. Ya, sebenarnya seberapa penting sih gitu ya, seberapa penting sih politik di dalam kampus gitu. Maksudnya pemerintahan mahasiswa gitu ya, ataupun yang berkaitan dengan ini gitu ya, politik di dalam kampus. Next. Ya, oke, jadi kembali lagi gitu, kampus sebagai intellectual community atau sebuah komunitas yang intelektual di dalamnya, dan kita sebagai seorang mahasiswa juga punya peran-peran itu yang mungkin udah menjadi yang udah kita ketahui bersama gitu ya, peran-peran social control, agent of change, iron stock gitu. Nah, bagaimana optimalisasi daripada peran kita sebagai seorang mahasiswa yang berlandaskan juga di dalam perguruan tinggi itu bisa berjalan dengan lancar gitu. Jadi tempat kita untuk menjadi kawasan dari muka gitu kan, kampus gitu, dan juga lebih dalamnya lagi di pemerintahan mahasiswa ini gitu, di UKM di organisasi. Nah, jadi peran-peran sosial kontrol gitu, bagaimana kita hari ini menjadi sebuah orang-orang yang harapannya itu bisa menjadi mitra kritis gitu ya, menjadi kontrolnya pemerintahan gitu, menjadi oposisi gitu. Karena kondisi saat ini tuh ya kita di Indonesia ya dihadapkan dengan persoalan yang berbeda gitu. Bahwasanya ya kita tahu bersama gitu, kemarin ketika reshuffle akhirnya kubu cebong dan kampret gitu ya bersatu padu gitu ya, mesra sekali gitu, kembali kepada pemerintahan gitu. Lalu siapa yang akan menjadi oposisi gitu? Siapa yang akan menjadi mitra kritisnya gitu? Siapa yang akan mengkritisi kebijakan pemerintah apabila keliru gitu? Udah nggak ada gitu. Berbeda mungkin dengan tahun 2004 sampai 2009 2004 sampai 2014 kan pas zaman-zaman era-era SBY gitu. Berbeda dengan era itu gitu. Bahasanya oposisi masih berjalan gitu. Kalau dulu kan rame gitu ya, PDI masih menjadi oposisinya pemerintah gitu. Bagaimana mengkritik demo kebijakan BBM dan sebagainya itu kan banyak ya, masih hidup gitu. Ini aku bukan menyoroti sana, tapi menyoroti pemerintahannya gitu. Dan kalau saat ini ya siapa gitu? Semua masuk ke dalam barisan pemerintah, masuk ke dalam barisan pemerintahan gitu. Ya mau nggak mau mengikuti dengan sistem gitu, ya nggak sih? Mau nggak mau mengikuti dengan sistem, maka siapa yang akan menjadi oposisi terkuat pada saat ini gitu? Ya dikembalikan lagi kepada mahasiswa, kepada rakyat Indonesia, kepada buruh, kepada masyarakat sipil. Itu akan menjadi oposisi yang terkuat hari ini untuk menjadi agen sosial kontrol gitu dalam pemerintahan. Nah,
Kalau di mahasiswa, siapa yang ditakuti gitu? Bukan takuti sih bahasannya sih. Maksudnya siapa yang punya peranan penting dalam hal ini gitu. Ya salah satunya BEM itu gitu. BEM itu memiliki peranan penting gitu. Di sekolah vokasi BEM juga memiliki peranan penting gitu. Nggak cuma misalkan BEM tingkatnya univ gitu, tapi juga teman-teman di fakultas, teman-teman vokasi itu punya peranan penting gitu. Karena dulu aku juga sama gitu ya. Dulu aku banyak mainnya tuh di BEM Fakultas Pertanian gitu. Karena menurutku kenapa aku memilih di Fakultas Pertanian, nggak tahu ya, kalau aku sendiri tuh merasa real gitu loh. Di pertanian tuh real banget. Maksudnya apa yang diperjuangkan tuh real gitu. Dengan masyarakat langsung. Katakanlah advokasinya gitu. Bantuan misalkan dalam hal pertanian gitu. Siapa sih yang hari ini nggak butuh pertanian gitu kan. Nah maka aku banyak, alhamdulillah bisa bermain banyak gitu di saat di Fakultas Pertanian, di BEM FP khususnya. Nah itu punya peran penting gitu. Hari ini bagaimana kualitas BEM itu gitu. Kualitas BEM itu akan baik untuk menjadi misalkan sosial kontrolnya pemerintah, ya ditentukan juga dari adanya pemilu ini gitu. Bagaimana pemilu ini hadir dan juga teman-teman dalam menyikapinya. Itu akan menjadi satu kesatuan yang tidak bisa dilepaskan. Nah, selanjutnya bagaimana akan menjadi agent of change gitu. Generasi membawa perubahan ya. Nah, kita tahu gitu saat ini, misalkan berita-berita akhir ini, korupsi masih naik lagi. Ya nggak sih, kasus korupsi itu mulai naik lagi setelah beberapa mungkin tahun kemarin nggak ada kasus yang besar, tapi itu tetap juga korupsi gitu. Nah, bagaimana yang sangat menyedihkan gitu, kasus korupsinya bansos gitu. Ya emang sih cuma ngambil beberapa rupiah gitu, tapi itu tetap juga maling gitu, tetap juga nggak boleh dan dilarang gitu. Dan apalagi bantuan sosial gitu loh, sampai dikorupsi, sampai diambil sedikit untuk keuntungan pribadi. Nah, siapa yang akan menggantikan itu semua gitu? Yaitu adalah kita semua yang akan menggantikan para generasi muda yang saat ini dibentuk dalam kampus. Para intelektual pemuda generasi intelektual yang hari ini belajar di dalam kampus, di organisasi, di pemerintahan kampus, di komunitas-komunitas yang hari ini ya sibuk dengan hal itu gitu. Bukan sibuk memikirkan kebutuhan dirinya sendiri gitu. Tapi mempersiapkan untuk kemudian hari. Nah, siapa yang akan membawa perubahan misalkan yang menggantikan Mensos gitu? Ya mau nggak mau mahasiswa dari UNS nantinya gitu. Yang hari ini menjadi KPU gitu. Yang hari ini menjadi mahasiswa vokasi gitu. Itu yang akan menggantikan Mensos ke depan harusnya. Siapa yang akan menggantikan Menteri KKP gitu? Ya teman-teman mungkin dari UNS juga gitu. Ataupun sahabat-sahabat terdekat kita gitu. Yang kita tahu bahwasanya dia itu orang-orang yang baik, yang hari ini belajar, yang hanya ditempa untuk mempersiapkan itu semua. Bagaimana itu proses peran kita menjadi agent of change. Terus yang terakhir menjadi iron stock gitu, menjadi stok-stok pemimpin masa depan nantinya. Next. Nah, terus tadi kan ini ya seberapa penting gitu. Bahwasanya penting gitu karena tadi mau nggak mau kita harus terlibat di dalamnya dan menjadi bahasanya itu di dalam hal pemerintahan kampus, politik kampus ini adalah menjadi kaderisasi gitu ya, menjadi kaderisasi untuk persiapan tahun depan, mesti persiapan beberapa tahun ke depan untuk mengisi pos-pos kepemimpinan di negeri ini menjadi agen of change dan sebagainya. Nah, permasalahan politik kampus nih, berbicara dengan kondisi saat ini, mungkin kita sering dihadapkan dengan hal ini ya, permasalahan politik kampus di UNS lah katakanlah. Yang pertama, aku merangkum menjadi 3 hal. Yang pertama, buta arah. Yang kedua, tidak semua mau terlibat. Yang ketiga adalah sentimen. Yang pertama, buta arah gitu. Oke. Ya kita sadar bersama gitu. Kondisi pemerintahan mahasiswa di UNS ini saat ini sedang bergejolak, sedang tidak baik-baik saja. Sedang diuji katakanlah, dan mungkin sudah seharusnya ada sebuah hal baru di UNS, dan ini akan menjadi peranan besar di teman-teman 2021 nantinya. Teman-teman khususnya di teman-teman legislatif gitu. Karena yang punya kewenangan untuk hal ini adalah teman-teman legislatif. Nah, mungkin nanti ini pesan juga nih untuk teman-teman calon legislatif, semoga ada yang nonton di hari ini gitu ya. Semoga ada yang ikut webinar di pagi hari ini gitu. Bagaimana
teman-teman itu ya memiliki peran itu gitu untuk mengembalikan sistem pemerintahan di UNS yang lebih baik lagi. Aku ada 3 tadi ya. Yang pertama buta arah. Mohon maaf nih, ketika orang buta itu dia punya mata enggak? Punya ya. Orang buta kan punya mata. Cuma matanya itu tidak bisa digunakan untuk melihat seperti itu. Nah, sama kalau di UNS itu juga gitu, sistem pemerintahan di UNS. Kita tuh punya yang namanya sebuah landasan, punya ADART, punya bahasanya apa ya? Iya, punya ADART itu, punya pegangan yang dijadikan sebuah pedoman untuk menjalankan sistem pemerintahan itu. Tapi itu tidak digunakan dengan sebaik mungkin. Tapi sistem itu, pedoman itu tidak dipakai, tidak dipahami, dan mungkin cenderung ya kita nggak mengakuinya, tidak mengakui adanya pedoman itu. Sehingga keberjalanan kita di UNS ini, UKM organisasi ini, bahasaku adalah sporadis gitu. Jadi ya udah, teman-teman punya kesibukan di masing-masing UKM-nya, teman-teman punya kesibukan di masing-masing organisasinya, tapi teman-teman mungkin akan melupakan hal ini gitu, melupakan dasar ini gitu. Aku melihatnya seperti itu. Dan sebenarnya ya ketika kita emang mau bahasa kita ketika di kampus adalah belajar, ya kita nggak boleh melupakan hal ini, kita nggak boleh melupakan pedoman ini gitu, karena ini sebagai acuan kita dalam menjalankan pemerintahan itu sendiri, seperti itu. Nah, berarti tugasnya teman-teman nanti gitu ya, yang di BEM, yang di DEMA adalah membuat musyawarah baru, membuat sebuah ya apa ya hasil baru gitu daripada musyawarah itu untuk memperbaiki sistem pemerintahan yang ada di kampus kita gitu, sehingga itu bisa berjalan dengan lancar dan kita yang ada di dalam kampus ini bergeraknya bisa bersama-sama gitu. Jangan sampai ya udah gitu. Ya mungkin aku saat ini udah selesai gitu. Kemarin aku ingat banget gitu bahwasanya DEMA UNS tahun 2019 gitu ya. Yang waktu aku masih di fakultas juga gitu. Mereka yang sebenarnya udah mengarahkan untuk mengadakan sebuah musyawarah gitu untuk perbaikan sistem pemerintahan di UNS itu sendiri gitu. Cuman gayung tidak bersambut gitu. Katakanlah apa ya, bahasanya itu udah dibuatkan sebuah wadah, sebuah tempat, tapi tidak disambut baik oleh masyarakat gitu. Masuk ke poin kedua yang tadi aku sampaikan, tidak semuanya mau terlibat. Aku nggak membahasakannya apatis ya, tapi aku lebih membahasakan tidak semuanya itu tidak semuanya mau terlibat dalam hal ini. Jadi ketika diadakan dalam sebuah forum, yang hadir segelintir orang gitu. Padahal mahasiswa UNS sangat banyak. Ya pun begitupun juga dengan kondisi pemilu gitu. Berapa nanti yang akan menjadi pendaftar pemilih di pemilu sekolah vokasi. Mahasiswa vokasi ada berapa sekarang gitu. Daftar pemilih tetapnya berapa? Siapa yang akan terlibat di tengah kondisi pandemi saat ini. Nah, waktu itu pun sama gitu. DEMA udah memberikan sebuah ruang, udah memberikan sebuah tempat, tapi tidak semua orang itu mau terlibat gitu. Yang hadir hanya segelintir orang. Akhirnya ditunda dan juga belum sampai kepada bahasan inti, yaitu adalah musyawarah untuk memperbaiki sistem pemerintahan ataupun pedoman daripada pemerintahan mahasiswa di UNS. Terus yang ketiga tadi itu adalah sentimen ya. Mungkin hari ini aku melihatnya itu akan menjadi sangat sentimen itu ketika kita bahasa itu belum ada sebuah kesatuan antara mahasiswa untuk sama-sama mengadakan musyawarah ataupun mengadakan perbaikan di pemerintahan mahasiswa ini. Ya semoga aku berharap banyak gitu ya, berharap juga di tahun 2021 karena aku sendiri kan udah tua gitu, udah wayahe pergi dari kampus, teman-teman yang akan menggantikan yang muda-muda ini akan menggantikan semuanya gitu dan akan memperbaikinya di masa yang akan datang. Karena ya jangan sampai ya mungkin terulang lagi dan akhirnya kita semakin terpuruk gitu, semakin mundur daripada maju ke depan untuk memperoleh sistem pemerintahan yang bagus di UNS sendiri. Next. Nah, ini mungkin juga menjadi cara baru di UNS gitu, pemilu secara online. Hari ini kita dihadapkan dengan kondisi pandemi yang nggak berkesudahan. Kalau dihitung-hitung udah 1 tahun ya nggak sih? Kalau di Indonesia mah baru mulai masuk di bulan Maret gitu. Waktu aku pulang KKN masih inget banget pulang KKN itu di karantina gitu. Karena aku KKN di luar gitu. Jadi di karantina terus disuruh tes ke rumah sakit UNS gitu. Upaya-upaya preventif itu. Dan
hari ini corona juga masih hadir. Maksudnya masih ada di tengah-tengah kita gitu. Kita nggak tahu juga kapan akan berakhir dan menjadi sejarah baru gitu ya. Karena kita dituntut untuk bisa adaptif dengan kondisi yang ada. Akhirnya mau nggak mau kan nggak mungkin juga gitu. BEM SV 2020, BEM UNS 2020 itu menjabat sampai corona selesai gitu. Kita nungguin sampai bisa mengadakan pemilu secara langsung. Kan nggak mungkin gitu. Mas Adit ataupun yang lain sebagainya juga mau lulus gitu. Aku juga pengen lulus juga gitu. Nah, kita dihadapkan sejarah baru yaitu pemilu menggunakan via online, pemilu secara daring. Mungkin ini udah menjadi hal yang lumrah bagi teman-teman di UB, di pemilunya Universitas Brawijaya. Ataupun di teman-teman, aku kurang begitu paham sih, yang menggunakan sistem effort di mana gitu. Tapi di UNS ini menjadi sejarah baru pemilu secara online. Dan ternyata kita bisa, ya nggak sih? Teman-teman KPU juga bisa gitu. Ternyata kita hari itu bisa gitu dengan pemilu secara online. Daripada ya mungkin ada plus minusnya gitu, pemilu secara online ataupun secara offline. Nah, nanti kita coba lihat gitu grafik pemilihnya seperti apa gitu ketika pemilu UNS dari tahun ke tahun. Nah, ya mau nggak mau kita dituntut ya kembali lagi untuk bisa tetap adaptif gitu. Dan hari ini teman-teman KPU SV sudah begitu hebat gitu menghadirkan hajatan membuat sebuah sejarah gitu ya. Baru pertama kali langsung online gitu. Nggak tahu nanti ke depan ketika corona udah selesai mau online terus atau enggak, aku juga nggak tahu nanti ke depannya mau bagaimana gitu. Dan hari ini kemarin udah terlaksana gitu di UNS, di Fakultas Pertanian juga udah terlaksana dan semuanya bisa berjalan dengan baik gitu. Dengan ya mungkin ada beberapa kendala tapi aku nggak tahu pastinya gitu. Cuma bisa berjalan juga gitu pemilu secara online ini. Nah, mungkin ada tantangan sendiri gitu ya ketika mengadakan pemilu secara online. Kita nggak bisa bertatap muka secara langsung, nggak bisa roadshow langsung. Roadshow-nya menggunakan Zoom, menggunakan Google Meet gitu ya. Semuanya dilakukan menggunakan online gitu. Dan kemarin ada dua hal yang berbeda gitu antara aku cerita gitu di fakultas dan juga di universitas. Kalau di universitas itu cukup rumit gitu ya pemilunya ya. Masuk Zoom seperti TPS, presensi, menunjukkan karmas, terus baru bisa milih gitu ya masuk ke web lagi. Kalau di Fakultas Pertanian tinggal klik link, dapat kode akses, langsung mengisi, langsung bisa gitu. Itu mungkin yang berbeda dengan, nggak tahu nanti di SV gimana. Tapi semoga itu nggak memberatkan teman-teman gitu untuk bisa mengisi link menjadi pemilih gitu. Karena pandanganku kemudahan ataupun kemudahan akses dari para mahasiswa itu akan mempengaruhi seberapa banyak mahasiswa yang akan memilih nantinya. Oke, next. Oke, nah ini kondisi pemilu dari tahun ke tahun. Aku menyortinya dari tahun 2017. Ada 13.000 ada 13.251 mahasiswa sebagai pemilih di tahun 2017. Di tahun 2018 turun menjadi 9.794, sorry. Terus next. 2019 menjadi 9.500. 2020 kemarin cukup jauh, nggak nyampe di angka 8.000. Ini aku ambil contoh di pemilu raya UNS ya kemarin ya. Pemilu UNS ada segini, ada 7.900. Dari mahasiswa UNS sekitar berapa puluh ribu tuh daftar pemilihnya, ada 30 ribuan mungkin bisa jadi. Nah, kondisi ini memprihatinkan nggak sih gitu? Iya nggak sih? Menjadi sebuah hal yang menjadi sebuah hal yang bagiku memprihatinkan gitu. Maksudnya harusnya ya ini nggak tahu ya kesalahan siapa gitu, kesalahan kita sebagai aku ya, misalkan aku sebagai seorang mahasiswa biasa nggak milih gitu. Aku milih sih kemarin. Maksudnya sebagai kita mahasiswa biasa milih atau enggak gitu. Terus sebagai
dari teman-teman KPU udah bisa menjadikan pemilu ini sebagai konsumsi orang banyak apa belum, atau sebagai pasangan udah bisa menjangkau banyak kalangan apa belum, pasangan calonnya gitu. Nah ini nggak tahu gitu salahnya siapa, nggak tahu juga kurangnya di mana. Nah dari tahun ke tahun trennya di pemilu kampus itu turun terus gitu, dari 13.000, 9.700, 9.500 hingga di akhir ini 2020 7.900. Mungkin kemarin waktu aku dulu di tahun 2019 pernah berpikir juga gitu. Ini kalau misalkan pemilunya dibuat online, aku dan teman-teman tuh pernah ngobrol gini. Ini kalau misalkan pemilunya dibuat online, kira-kira tuh banyak nggak sih yang akan menjadi pemilih gitu? Karena ketika di tahun-tahun sebelumnya, yang aku lihat itu orang-orang tuh malas ke TPS gitu. Orang-orang itu malas datang ke tempat pemungutan suara untuk mencoblos gitu. Itu yang aku lihat bersama teman-teman di tahun 2019, 2018, 2017 gitu. Ini kayaknya orang-orang tuh malas gitu datang ke TPS. Nah, terus pernah sempat kepikiran, kalau misalkan pemilunya secara online, secara voting, kira-kira akan meningkatkan jumlah pemilih atau enggak sih gitu. Misalkan ngambil contoh kasusnya di UB gitu. Karena di UB kan pakainya voting tuh. Aku lihat kayaknya di UB tuh seru gitu menggunakan voting. Dan kalau teman-teman lihat di tahun 2018 gitu ya, ketika pengumuman itu di Geraha UKM lah katakannya bahasanya itu, di pusat kegiatan mahasiswanya itu sampai ditampilkan di layar, terus perhitungannya itu di live kan gitu. Jadi pendukung satu sama lain itu seru kayak nonton bola gitu. Kayak benar-benar nonton bola sambil meneriakkan yel-yel masing-masing, sambil riuh gitu ya, rame banget. Kira-kira siapa gitu, sampai di akhir sorak-sorak gitu. Maksudnya kok asik gitu, kok asik ketika teman-teman di kampus sebelah menggunakan sistem e-vote, menggunakan secara online, bisa sebanyak itu gitu ya daftar orang jumlah pemilihnya gitu. Nah, bisa nggak sih kampus kita UNS pakai online juga gitu? Aku sama teman-teman pernah berpikir seperti itu di 2019. Ternyata hari ini kita dihadapkan dengan hal itu gitu. Kita dihadapkan dengan pemilu secara online. Tapi kok jumlah partisipasinya sangat turun gitu. Sangat jauh daripada angka yang bisa kita lihat gitu ya di tahun 2017 gitu. Harusnya ketika pemilu bisa dilaksanakan di rumah ya, di kantor, di jalan bahkan gitu, dimanapun teman-teman berada, bahkan di kamar mandi gitu mungkin ya, kalau misalkan mau sambil nunggu boker atau apa gitu. Nah itu bisa dilaksanakan gitu pemilu di sana gitu. Nah tapi kok masih turun gitu? Ini salahnya siapa gitu? Dan apa kita masih nggak peduli dengan kondisi kampus kita gitu? Ketika kita lihat hal itu, berarti mungkin orang-orang udah bosan gitu ya. Orang-orang udah bosan dengan kondisi pemilu di UNS gitu. Nah, apa sih bosannya gitu? Nah, itu mungkin masing-masing punya keputusan sendiri-sendiri gitu. Nah, yang menjadi PR kita ya kita gitu. Oh, ayo gitu. Jangan sampai kita nggak peduli gitu dengan adanya pemilu saat ini gitu. Kita merasa acuh, ya udah itu biar jatahnya orang-orang lain gitu untuk menentukan pemimpinnya nantinya gitu. Karena bagiku ya, yang pernah menjadi peserta, yang pernah menjadi pemain juga ya, karena aku pernah nyalon juga di Fakultas Pertanian dan alhamdulillah jadi, ya itu menjadi hal penting gitu bagiku sendiri. Ketika aku dulu di tahun 2016 masuk, aku udah terlibat di dalam pemilu ini gitu. Menjadi ya waktu itu karena Mas Wildan itu satu teman kontrakan dengan aku, ya aku menjadi tim sesnya Mas Wildan gitu, menjadi tim ses dia gitu. Dan apa ya bagiku penting gitu kita semua saat ini untuk tetap menjadi pemilih, bukan menjadi seorang bukan menjadi yang golput gitu. Nah karena gini, suara kita mungkin satu gitu, paling mungkin ada yang berpendapat gini, ketika kita ngajak ke teman ya, aku pernah juga ngajak ke teman, suaraku ki yo apa dirungokke hit gitu, suaraku ki apa yo didengarkan hit gitu. Nah kalau semua berpikiran seperti itu, nggak ada yang milih jatuhnya gitu. Dan bagaimana melihat keterwakilan pemimpin yang kita pilih nantinya gitu. Nah harapannya ya semua teman-teman yang ada di sini ya ayo gitu ikut berpartisipasi menjadi pemilih, mengajak teman-teman yang lain untuk ikut mencoblos gitu. Karena hal ini kan udah lebih mudah sekarang, bisa dilakukan di mana aja, nggak harus datang ke TPS. Nah, ketika kita misalkan gini, teman-teman itu kan akan memilih DEMA dan juga BEM ke depan, ya nggak sih? Nah,
banyak sekali proses-proses yang dilakukan oleh teman-teman calon, dan juga tugas mereka nantinya akan berat. Misalkan di BEM gitu, salah satu fungsinya adalah sebagai advokasi, salah satu fungsinya adalah sebagai untuk pelayanan kepada mahasiswa. Misalkan di SV berarti pelayanan kepada mahasiswa sekolah vokasi di UNS. Nah, ketika kita tapi kalau ini calonnya cuma satu ya. Nah, ketika kita nggak bisa ikut menentukan nggak mau menentukan calon pemimpin nantinya, ya kita berdosa nggak sih bagiku gitu. Karena misalkan nih kita dihadapkan dengan dua pilihan, ya aku yakin sih yang namanya mahasiswa itu masih orientasinya bukan untuk jabatan, bukan untuk kekayaan. Berbeda mungkin ya dengan pemilu-pemilu di tingkat daerah ataupun pemilu-pemilu di tataran pemerintahan di Indonesia gitu. Kalau di mahasiswa nggak mungkin sih, masih kita kalau misalkan di mahasiswa kita masih yakin bahwa calon-calon itu adalah orang-orang yang baik, orang-orang yang masih punya idealisme untuk memperjuangkan haknya mahasiswa gitu. Jadi ya kita pilih pilihan yang terbaik gitu daripada calon-calon yang ada gitu. Bukan berarti aku yakin nggak ada calon yang buruk ketika mahasiswa mencalonkan menjadi BEM, ketika mahasiswa mencalonkan diri menjadi caleg gitu. Nggak ada calon yang buruk, pasti mereka semuanya baik. Nah, kita memilih di antara yang terbaik itu gitu. Harapannya itu akan menjadi perpanjangan tangan kita untuk mengadvokasikan, untuk memberikan pelayanan, dan untuk menjadikan sekolah vokasi lebih maju lagi gitu. Karena kan nggak hanya untuk itu, tapi memikirkan tentang sekolah vokasi juga bagi teman-teman calon legislatif ataupun calon eksekutif BEM di sekolah vokasi. Nah, ya itu peran kita gitu. Yang misalkan next ya tadi ya. Nah, lantas apa yang akan kita ambil gitu? Ya kita punya peran masing-masing gitu. Misalkan di KPU yang tadi aku sampaikan gitu. Bagaimana ya upaya-upaya untuk bisa menjangkau semua kalangan gitu. Hari ini KPU udah bagus nih, udah bisa mengadakan webinar, udah bisa mengadakan ya jalannya panjang. Aku yakin teman-teman banyak waktu yang dikobarkan, banyak tenaga pikiran yang dikobarkan oleh teman-teman KPU hingga hari ini. Maka ya salah satu bentuk penghargaan yang kita berikan kepada KPU ya kita menjadi pemilih, ya nggak sih? Ya kita menjadi ikut berpartisipasi menjadi seorang pemilih di pemilu ini gitu. Itu salah satu penghargaan ataupun bayaran gitu bagi KPU. Aku yakin KPU itu nggak dibayar. Siapa yang akan membayar KPU gitu? Siapa yang KPU dapat dananya digunakan untuk operasional, untuk sewa ini, untuk perlengkapan ini dan sebagainya. Itu aku yakin KPU menggunakan dana yang dari kampus itu untuk itu. Dan bayaran yang harusnya kita berikan ya menjadi pemilih itu bagiku gitu. Menjadi datang ke TPS menentukan hak pilihnya. Itu salah satu hal yang paling mudah gitu untuk menghargai jasa para KPU. Nah, terus ketika kita menjadi mahasiswa biasa gitu. Ketika kita menjadi mahasiswa yang udah mahasiswa biasa yang melek akan hal ini, kita berarti otomatis menjadi pemilih. Karena tadi gitu yang aku sampaikan tentang betapa pentingnya ketika kita menjadi pemilih. Nah, tugasnya kita nggak hanya itu, lebih dari itu adalah mengajak teman kita untuk bisa ikut berpartisipasi menjadi pemilih di pemilu tahun ini gitu, tanggal 9 sampai 10 nantinya. Misalkan satu orang bisa mengajak 5 orang nih, aku bisa mengajak 5 orang. Ketika ada jangan aku deh, misalkan nih Mbak MC gitu ya, Mbak MC itu bisa mengajak 5 orang. Misalkan ada 10 orang kayak yang sifatnya kayak Mbak MC gitu, bisa mengajak 5 orang lainnya. Berarti 5 kali 10 ada 50 orang yang bisa terekrut dari tangan Mbak MC ini. Ya nggak sih? Mungkin nanti dilakukan oleh Mbak Adel yang tadi moderator. Mereka juga ngajak 3 orang, akhirnya banyak juga yang ikut. Nah, akhirnya itu adalah menjadi salah satu ya upaya yang bisa kita lakukan gitu, saling bahu membahu gitu antara mahasiswa biasa, mahasiswa yang peduli terhadap kondisi di kampus dengan KPU, dengan para calon juga bisa mengoptimalisasi menjalankan perannya gitu, menjangkau semua kalangan gitu. Kalau misalkan dulu yang aku lakukan yang coba aku lakukan adalah aku datang ke teman-teman himpunan, aku datang ke sekre-sekre himpunan, ketemu dengan kahim-kahim. Ya itu adalah upayaku untuk bisa menjangkau teman-teman, mendengarkan keresahan apa yang ada di teman-teman, mulai dari fasilitas sekre, mulai dari advokasi beasiswa, mulai dari jadwal
jadwal praktikum yang berubah-berubah gitu, dari jadwal penggunaan lab yang sering rebutan. Nah, itu akhirnya itu disampaikan oleh teman-teman gitu. Ini untuk calon-calon ya, peran untuk calon kalau ada calon yang melihat gitu. Nah, terus datang juga ke kelas-kelas, ke teman-teman mahasiswa baru yang mungkin masih belum paham dengan adanya pemilu gitu. Maka kita sampaikan, kita hadir ke sana, kita jelaskan gitu. Pemilu itu gunanya untuk ini, ya kita rangkul gitu. Karena ya siapa yang mau menuntun mereka, ya kita hari ini yang sudah punya pengalaman 1 tahun, 2 tahun di dalam kampus UNS ini. Gitu. Itu untuk para peran-peran yang mungkin bisa kita lakukan, optimalisasi peran yang ada gitu, sehingga prosesi pemilu di sekolah vokasi ini bisa berjalan sebagaimana mestinya, sebagaimana yang diharapkan oleh teman-teman semuanya. Terus next. Nah, ini mungkin satu hal ya yang dititipkan juga dari panitia gitu, tentang hoax gitu. Sebenarnya gini ya, yang aku dapatkan selama 4 tahun di kampus, apa ya bahasanya itu, hoax itu ya mungkin nggak begitu ini ya, nggak begitu hadir gitu. Maksudnya nggak begitu ada di tengah kita gitu. Tapi nggak masalah gitu. Kita ya untuk antisipasi aja. Next, kalau kita tahu bersama, ya hoax itu ya teman-teman udah tahu semua lah tentang hoax itu, berita bohong, berita palsu, dan sebuah informasi yang direkayasa untuk menutupi informasi sebenarnya dengan suatu kepentingan tertentu. Itu bahasanya ya mungkin tentang hoax sendiri. Nah, yang aku dapatkan selama 4 tahun ini mungkin nggak pernah sih, maksudnya bukan nggak pernah gitu. Hoax itu dilakukan antar tim ses gitu, untuk saling menjatuhkan lawan tuh kayaknya belum pernah menemukan. Tapi yang ada adalah akun-akun anon gitu ya, akun-akun yang tidak bertanggung jawab, yang biasanya itu saling merosting. Bahasanya itu merosting antar paslon satu dengan paslon lainnya gitu. Nah, menurutku itu hal yang wajar gitu, bukan hal wajar sih. Hal yang mungkin kita nggak bisa melupakannya. Karena di era media saat ini, semua berbasisnya digital, semua bisa dilakukan melalui satu benda yang sangat sangat ajaib gitu ya, benda tipis yang sangat ajaib, semua bisa dilakukan di sana gitu. Dan ya saat ini gampang banget gitu ketika kita melihat informasi-informasi masuk gitu. Nah, tapi pandanganku ada poin plusnya juga nih dari adanya akun-akun anon gitu. Pandanganku ya, akun-akun anon ini adalah sebagai sebagai pengingat kita gitu. Maksudnya akun yang berani untuk membuka calon-calon gitu, isi daripada calon-calon misalkan calon presiden, calon legislatif dan sebagainya gitu. Tapi biasanya yang sering di roasting adalah calon presiden gitu. Nah, tapi ini menjadi alternatif bagiku gitu. Karena ketika nggak ada akun ini pun, ya kita nggak tahu ya seluk-beluk dia itu seperti apa. Dia itu dari latar belakang yang kayak gimana. Proses belajarnya dia seperti apa gitu. Tapi yang menjadi catatan bagiku adalah kita jangan sepenuhnya itu langsung percaya terhadap akun-akun itu yang ada. Maksudnya gini, ketika ada akun yang ngepost si paslon 1 terus dia punya kepribadian seperti ini gitu. Paslon 2 plus seperti ini. Nah, kalau pandanganku ya bagus gitu. Maksudnya ketika dia itu netral, ketika dia itu memposisikan diri untuk sama-sama menghadirkan bukan hal buruknya sih, yang menjadi peringatan kita nantinya gitu. Nah, itu menurutku itu hal yang nggak selamanya itu salah pandanganku. Nah, tapi tugasnya kita adalah ya kita harus bisa meng-cross check, harus bisa benar-benar melihat apakah berita itu benar, apakah berita itu hanya dijadikan sebagai sebagai sarana untuk menjatuhkan paslon satu dengan paslon yang lainnya gitu. Itu yang mungkin
biasanya terjadi di dalam di dalam pemilu di kampus ini. Nah, ya tadi gitu. Karena kan gini, paslon-paslon yang ada itu kita bisa menjangkau semua, ya nggak sih? Mungkin berbeda dengan paslon, misalkan pemilihan presiden di Indonesia gitu. Kita bisa mengakses langsung calon presidennya nggak? Bisa nggak? Nggak bisa kan? Misalkan kemarin Pak Jokowi dan juga Pak Prabowo, kita bisa mengakses langsung nggak? Pak, Assalamualaikum dengan WA gitu ya. Pak, Assalamualaikum, apakah berita ini benar? Bisa nggak? Nggak bisa kan? Nggak mungkin gitu loh. Maksudnya kemungkinannya kecil gitu. Tapi ketika misalkan di dalam kampus, pemilu dalam kampus, masih mungkin nggak? Masih gitu. Kita masih bisa bertanya kepada calonnya langsung, kepada orang yang bersangkutan. Mas, Mbak, apakah benar berita yang ini gitu? Yang mengabarkan kamu gini gitu. Itu masih mungkin gitu. Pasti masih dibalas gitu. Nggak mungkin nggak dibalas gitu. Pandanganku gitu. Nggak mungkin sih nggak dibalas. Pasti akan dibalas dan disampaikan berita apa yang sebenarnya terjadi gitu. Nah, itu yang mungkin perlu diperhatikan gitu. Jadi nggak ada salahnya gitu. Kita melihat ya akun-akun anon gitu di dalam kampus yang pasti setiap kampus ada kok. Setiap kampus tuh ada akun-akun anon yang intinya itu menyadarkan kita tentang bagaimana bobroknya ada kebobrokan ataupun ada kerusakan-kerusakan yang terjadi di diri daripada pemerintahan mahasiswa di dalam pemerintahan kampus. Itu pasti ada. Dan ya bagaimana kita menjadi orang yang bijaksana aja gitu. Ketika melihat berita itu nggak langsung asal percaya. Parah-parahnya lagi langsung di-share gitu. Kalau trennya sekarang kan ada berita masuk ke grup, share. Berita masuk ke grup, share gitu. Kayak misalkan kemarin yang T-Rex dinosaurus gitu ya. Yang diturunin oleh petugas gitu. Dapat berita itu di-share gitu. Di-share langsung ke keluarga, grup keluarga, di-share. Akhirnya ada yang percaya gitu. Wah, Masya Allah, subhanallah gitu. Hewan-hewan ini udah mulai keluar, semoga kita terbebaskan dan sebagainya gitu. Nah, itu kan kita harus meng-cross-check dulu ya kebenaran berita itu. Berita itu kan itu udah jelas ada tulisannya di taman apa gitu. Kita bisa mengakses ke sana apakah itu hewan beneran atau bukan gitu. Itu kan bisa gitu. Sebelum kita share memberitakan hal yang nggak baik gitu. Nah, contoh gampangnya kayak gitu. Contoh gampangnya seperti itu. Dan ini juga mungkin bisa ya saja gitu. Jadi di dalam pemilu gitu. Di dalam pemilu ini. Tapi ya tadi gitu. Kita harus bisa bijaksana. Next. Nah, kalau pandanganku gini gitu, pinter-pinter cara mengatasi itu gitu, ataupun langkah-langkah preventif untuk yang bisa kita lakukan gitu dalam mengatasi yang namanya berita bohong ataupun hoax dalam pemilu, hoax pemilu ya. Tapi tadi gitu, menurutku tuh nggak begitu banyak yang bisa ditemui gitu, hoax yang begitu banyak terjadi dalam pemilu, tatarannya dalam kampus, tapi tetap ada gitu, tapi tetap bisa jadi ada terjadi di dalamnya. Yang pertama, pinter-pinter kita dalam menyaring informasi. Nah, informasi masuk biasanya kita tuh hanya melihat judul, ya nggak sih? Ketika kita melihat sebuah postingan di Instagram, berita, kadang-kadang kita hanya melihat judul covernya aja gitu, kulitnya aja yang kita baca gitu. Misalkan di postingan Instagram, di desain grafisnya itu, di infografisnya itu cuma di luarnya aja. Tapi kita nggak membaca, biasanya kan ada yang beritanya itu dicantumkan dalam link, ada yang dituliskan dalam captionnya gitu. Nah, kita tuh nggak membaca sampai akhir. Nah, itu yang mungkin menjadi luput dari kita. Maka kita harus pintar-pintar dalam menyaring informasi. Ya ketika ada ketika itu ada ya dibaca dengan sebaiknya. Selanjutnya perbanyak literasi gitu. Literasi itu kan nggak hanya membaca tapi ya ada menulis, ya ada berdiskusi gitu. Nah, teman-teman perbanyak itu gitu. Bagaimana banyak berdiskusi dengan orang lain, mendapatkan insight baru, mendapatkan hal-hal yang baru, mendapatkan ilmu baru yang bisa didapatkan ketika teman-teman berdiskusi dan dituliskan untuk menjadi sarana kita menyampaikan pesan.
Ya bisa jadi ya tulisan itu kan sekarang gampang ya. Maksudnya ketika kita mau memberikan informasi kepada orang lain itu kan gampang. Kalau dulu mungkin kita harus harus mempublishnya misalkan di lembaga persnya kampus. Kita harus menghubungi direksinya, ya redakturnya, kita mengirimkan tulisan, terus kita sampaikan kepada orang lain. Baru dirilis di majalahnya ataupun di dalam surat kabarnya. Mungkin kalau dulu seperti itu, tapi kalau sekarang sangat mudah gitu. Tulisan-tulisan yang kita buat, bagaimana kita mau mentransfer informasi kepada orang lain, sangat mudah gitu. Dengan cara apa gitu. Misalkan teman-teman buat tulisan, teman-teman sekarang grup WhatsApp punya berapa? Aku yakin setiap orang pasti punya grup WhatsApp lebih dari 50 gitu. Nah, teman-teman bikin tulisan, teman-teman tinggal gampang ya. Sekarang tuh tinggal share di grup WhatsApp misalnya, ataupun teman-teman tinggal memposting di Instagram. Sekarang kan lagi gampang ya untuk menyampaikan hal itu gitu. Nah, saking gampangnya itu ya kita semoga juga nggak menjadi penyebar hoax gitu, tapi penyebar informasi yang benar gitu. Di-share di Instagram, di-share di WhatsApp, di-share di Twitter, di-share di Tumblr dan lain sebagainya. Teman-teman punya media-media seperti itu gitu, gampang mendapatkannya daripada tahun-tahun dahulu. Nah, itu ya dalam hal literasi, bagaimana teman-teman berdiskusi, membaca, dan menulis. Terus selanjutnya, yang terakhir adalah tabayun. Tabayun ini adalah bagaimana teman-teman itu meng-cross-check gitu ya, meng-cross-check kembali tentang berita yang terjadi. Misalkan tadi yang tentang berita mengenai pemilu gitu ya. Ya teman-teman wajib meng-cross-check kepada pelakunya langsung gitu. Teman-teman wajib bertanya kepada orang yang bersangkutan. Kalau misalkan kepada calon ya tanyakan langsung kepada calonnya yang ada gitu. Kalau nggak bisa didatangi ya ditanyakan secara personal menggunakan sosial media. Itu kan gampang sekarang. Sehingga teman-teman nggak termakan oleh hal-hal yang buruk yang diberitakan oleh orang lain kepada salah satu orang. Yang itu mungkin akan berpengaruh kepada calon di calon-calon di Dema atau calon di BEM itu sendiri. Tapi kayaknya sampai jauh ini aman-aman aja yang di SV ya. Maksudnya belum ada hal yang seperti itu gitu. Nah, gitu ya. Bagaimana kita meng-cross-check kepada pelakunya langsung, bertabayun bahasa kerennya mungkin kalau orang-orang menyebutnya itu. Next. Ya, mungkin udah selesai ya gitu. Jadi mempelajari sejarah itu penting, namun ada yang lebih penting yaitu menjadi bagian dalam sejarah. Hari ini teman-teman di sekolah vokasi selamat saya ucapkan gitu ya, berhasil melaksanakan pemilu pertama gitu, pemilu pertama di sepanjang periode gitu. Nah, mau dibuat seperti apa teman-teman sendiri yang akan menentukan. Kembali ke tadi gitu, mempelajari sejarah itu penting, tapi ada yang lebih penting yaitu menjadi bagian dalam sejarah itu sendiri. Jadi kepada teman-teman pesanku ya kepada teman-teman semua, catat diri teman-teman gitu dalam sejarah pemilu pertama di sekolah vokasi ini. Kepada KPU silakan jalankan dengan sebaik-baiknya, dengan semaksimal mungkin, berikan legasi terbaik kepada adik-adiknya nanti KPU 2021, kepada teman-teman mahasiswa umum, kepada mahasiswa sekolah vokasi, ayo gitu. Kita sama-sama sengkuyung, kita sama-sama meramaikan pemilu ini gitu. Kita sama-sama berkontribusi dengan cara menjadi pemilih yang cerdas. Teman-teman udah diberikan sarana yang panjang gitu. Kalau aku baca di tol yang disampaikan udah melalui tahapan yang banyak gitu, tahapan seleksi, pencalonan, tahapan kampanye, dialog gitu kan, debat, dan banyak tahapan yang udah dilalui gitu. Dan itu udah menjadikan sumber informasi yang banyak bagi kita semua. Saya yakin teman-teman KPU juga punya jejak digitalnya gitu, ada rekamannya, ada hasil-hasilnya gitu selama daripada proses dari pemilu di sekolah vokasi ini. Teman-teman sekarang hari tenang dari tanggal 3 ya, berarti ya, sampai tanggal berapa? Tanggal 8 nanti gitu. Teman-teman masih bisa menggali informasi, teman-teman masih bisa mencari tahu gitu ya. Belum terlambat gitu. Karena ini cukup panjang ya masa tenangnya ya. Ya nggak sih? Tanggal 9 10 kan ya untuk pemilunya gitu. Dan
masih cukup panjang untuk sampai ke tanggal sana, teman-teman masih ada kesempatan untuk kembali lagi mencari tahu apa sih narasi apa yang dibawa oleh calon presiden SV 2001 nantinya. Terus narasi apa yang dibawa oleh para caleg-calegnya gitu. Nah, itu masih belajar tahu. Dan ketika mendapatkan hal-hal yang buruk, hal-hal yang kok kayaknya nggak benar berita-berita yang aku dapatkan, teman-teman masih bisa bertabayun, teman-teman masih bisa mencari tahu kepada para pelakunya langsung. Teman-teman masih bisa bertanya apakah itu benar ataupun enggak. Dan teman-teman masih punya kesempatan untuk mengajak para dan mencerdaskan ke orang lain gitu. Misalkan yang hari ini sudah tercerdaskan, hari ini sudah paham apa yang harus dia lakukan, teman-teman masih punya kesempatan untuk mengajak kawan-kawan lainnya gitu ya untuk ikut berpartisipasi dalam pemilu 2020 ini. Dengan ya semakin banyaknya orang yang berpartisipasi dengan pemilu ini, ya pemilu ini semakin bisa apa ya punya ya calon-calon nantinya gitu, merasa mewakili banyak orang gitu. Ya mungkin itu akan menjadi bagiku ya, ketika banyak yang memilih ataupun suara yang masuk itu akan menjadi tanggungan yang berat kepada calon terpilih nantinya gitu. Maksudnya gini, oh aku tuh ya menjadi pengingat juga gitu. Oh aku tuh dipilih oleh sekian ribu orang gitu. Ketika aku nggak menjalankan amanah ini, aku akan menjadi orang yang zalim gitu, akan menjadi berdosa banget ketika nggak menjalankan amanah dengan sebaik-baiknya. Aku nggak bisa menjaga kepercayaan beberapa ribu orang gitu yang telah memilih aku gitu. Nah itu ya harapannya seperti itu gitu. Bagaimana kita menjadi di kampus, di kader intelektual ya maksudnya ya. Jadi bagaimana kita kampus ini menjadi wacana di muka, persiapan kita untuk ke depan untuk menjadi mengisi pos-pos pemerintahan di kemudian hari, menjadi orang-orang yang punya kayak kata termakan idealisme kemewahan terakhir dari para pemuda adalah idealismenya gitu. Semoga kita bisa sama-sama menjaga idealisme kita dan ya tidak mudah luntur gitu, termakan usia, termakan kenyamanan, termakan banyak hal gitu ya. Ketika kita keluar dari dunia kampus nantinya. Mungkin itu yang bisa aku sampaikan sedikit. Kalau misalkan mau berdiskusi bisa dikontak di bawah ya. Next bisa ditanyakan di WhatsApp, bisa ditanyakan di Instagram, Twitter. Kita bisa berdiskusi di sana. Silakan teman-teman kalau mau kontak feel free, boleh kapan aja gitu. Dan kalau mau silaturahmi ke Jaten, kontrakan saya juga sangat boleh. Terima kasih. Mungkin itu dari saya. Ini udah slide terakhir ya. Ini nggak sih? Oh iya, udah slide terakhir dan terima kasih kepada teman-teman sekolah vokasi udah memberikan waktu untuk sharing di pagi hari ini gitu ya, di hari Minggu. Ini aku jujur mohon maaf juga kondisinya sedang nggak sehat gitu sebenarnya karena dalam 2 minggu terakhir ini terforsir banyak keluar terus dan tidurnya larut malam terus. Tapi nggak apa-apa. Semoga ini menjadi sebuah sebuah sejarah gitu. Aku juga pernah menyapa teman-teman di sekolah vokasi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih terima kasih atas penyampaian materinya kepada pembicara. Selanjutnya saya akan membuka sesi tanya jawab. Ada tata cara yang harus ditaati oleh para peserta, di antaranya yaitu kepada para peserta yang ingin bertanya, dipersilakan untuk menyebutkan identitas sebelum bertanya kepada pembicara. Peserta dipersilakan bertanya menuliskan pertanyaan pada kolom komentar atau chat dengan menyebut nama _ pertanyaan. Waktu dipersilakan untuk para peserta.
Tidak lupa saya mengingatkan untuk absensi pada para peserta maupun panitia yang hadir pada forum kali ini. Untuk Saudara Fahmi Fardurozi, silakan bertanya untuk on mic dan on cam. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Fahmi Fardurozi dari Prodi D4 Keselamatan dan Kesehatan Kerja Universitas 11 Maret tahun 2020. Di sini saya ingin bertanya kepada Mas Wahid Mutasim. Pertanyaannya, apakah dengan adanya berita hoax tersebut menjadi permasalahan bagi seluruh mahasiswa Universitas 11 Maret, khususnya kepada kepada mahasiswa yang terdaftar sebagai daftar pemilih tetap tersebut. Lalu, apakah hal tersebut sudah lama terjadi di kalangan khususnya pemilu raya tersebut? Kan saya juga masih mahasiswa baru, jadi masih belum mengenal lebih jauh tentang pemira dari tahun-tahun sebelumnya. Seperti itu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Silahkan Mas Wahid untuk menjawab pertanyaannya. Oke, pertanyaannya berarti ada dua ya. Yang pertama itu, hadirnya berita hoax itu berpengaruh nggak sih terhadap pemilu gitu. Terus yang kedua itu, sudah berapa lama berita hoax kayak gini ada gitu ya dalam pemilu. Iya nggak sih? Ada dua pertanyaan itu ya, Mbak Andin ya? Ya, oke. Yang pertama gitu, tentang pengaruh, tentang berita hoax dan juga pengaruh terhadap calon pemilih ataupun DPT yang ada. Kalau pandanganku sih gini, kalau pandanganku dalam setingkat kampus nggak begitu berpengaruh signifikan. Kalau pandanganku itu tentang adanya berita-berita yang mungkin nggak benar. Karena gini, yang aku sampaikan tadi, kita itu sangat mudah untuk mengakses calon pemimpin di kampus. Dan terkadang kita udah tahu sendiri bagaimana track record dia, kita tahu bagaimana kondisi dia selama di kampus, pengalaman-pengalaman dia, dan juga ya kenal dengan dia gitu. Dan kita juga bisa lacak dari sosial media yang dia miliki. Nah, kalau pandanganku itu ya akan berpengaruh gitu. Beberapa orang akan terpengaruh, tapi tidak pengaruh signifikan. Dan kenapa dari tahun ke tahun kok suaranya menurun? Kalau menurutku ada beberapa faktor gitu. Faktor yang pertama mungkin udah bosan dengan kondisi pemilu di UNS. Mungkin yang terkesan monoton dan terkesan sangat ya banyak faktornya gitu ya tadi ya, monoton, dan kita mungkin tersibukkan dengan kehidupan di kampus dengan agenda-agenda masing-masing gitu ya, dan akhirnya kita nggak tahu gitu dan memilih untuk nggak usah ikutan dengan agenda seperti ini gitu. Dan mungkin dulu ya karena aksesnya juga cukup. Kalau di Fakultas Pertanian ya, aku cerita di kondisi Fakultas Pertanian, teman-teman tuh untuk datang ke TPS tuh sangat males gitu kondisinya. Karena apa? Karena teman-teman sudah sibuk dengan jadwal praktikum di dalam kampusnya gitu. Datang ke kampus sudah
harus masuk lab, harus masuk kelas gitu. Jadi teman-teman malas gitu untuk datang ke TPS-nya, apalagi harus mengantri dan ya itu gitu kondisi kayak gitu yang mungkin tidak disukai oleh teman-teman mahasiswa khususnya di Fakultas Pertanian. Ya aku lihat selama 4 tahun di sana. Terus yang kedua gitu tentang sudah lama belum sih berita hoax ini ada gitu. Sebenarnya udah lama gitu, udah lama. Apalagi di tahun-tahun semenjak aku masuk aku di 2016 itu udah ada gitu. Di tahun 2016 aku ikut kampanye, ikut pemilu, ya udah ada gitu. Berita-berita yang sifatnya itu saling menjatuhkan, saling ya nggak bener lah, berita-berita yang nggak benar yang disampaikan, dimunculkan di media yang itu hadir di tengah-tengah kita. Ya udah lama sebenarnya gitu. Ya tinggal kita kembali lagi gimana kita bisa menyaringnya gitu. Dan mikirku ketika dalam kampus kita masih bisa menjangkau itu gitu loh. Kita masih bisa menanyakan, kita masih bisa meng-cross check kebenaran dari adanya berita-berita tersebut. Jadi kepada teman-teman jangan sungkan gini. Aku sekali lagi sampaikan, nggak usah sungkan ketika teman-teman misalkan jangan merasa masih mahasiswa baru masih malu mengechat ya ataupun menanyakan langsung kepada calon-calon yang hadir gitu, kepada mas mbaknya yang mendaftarkan diri sebagai calon pimpinan di Dema dan BEM sekolah vokasi gitu. Jangan malu, teman-teman tanyakan aja gitu. Nggak ada salahnya kok ketika teman-teman menanyakan itu gitu. Pasti dijawab gitu. Kalau nggak dijawab kebangetan gitu. Kalau nggak dijawab kebangetan banget gitu dari teman-teman calon-calon itu gitu. Bagaimana mau mengadvokasikan, memberikan pelayanan terbaik bagi mahasiswa ketika ada calon orang yang akan dipimpinnya nggak dibalas ataupun nggak peduli dengan hal itu gitu. Jadi gitu ya teman-teman. Jadi kemudahan akses yang ada di kampus ini ya digunakan dengan sebaik-baiknya gitu. Nggak usah takut, nggak usah sungkan untuk menyampaikan kepada orang yang bersangkutan untuk bertabayun. Gitu sih kalau dari aku. Mungkin ada feedback dari Fahmi. Silahkan Fahmi jika ada sanggahan atau yang lainnya. Untuk pertanyaan selanjutnya dari Chaks, bertanya, politik kampus punya kesan negatif seperti, ngapain sih ikut politik kampus? Menurut Mas, bagaimana strategi tentang politik kampus tanpa menyinggung dan mampu memberikan image yang baik dalam politik kampus? Silakan Mas Fahid untuk menjawabnya. Oke. Pertanyaan yang berikutnya, menurutku gini, yaitu kita nggak bisa hal itu pasti ada dan aku juga sering mendapati hal tersebut. Teman-teman juga pasti sering mendapati hal tersebut, mempertanyakan buat apa sih, ngapain sih gitu, apa sih gunanya gitu. Gini sih kalau pandanganku, ya tadi ya politik kampus kan interpretasinya kan di dalam pemerintahan mahasiswa dimanifestasikan dalam dalam UKM, dalam pemerintahan ya dalam BEM dan juga Dema. Dan salah satu peran yang penting adalah pelayanan kepada mahasiswa, advokasi penjaminan kesejahteraan mahasiswa dan ya intinya tentang kemahasiswaan. Nah, ya maksudnya gini, karena kan mungkin orang itu merasa malas tentang politik mahasiswa, politik kampus itu ya karena tadi gitu. Kadang kan ya mungkin ada sentimen-sentimen dalam satu orang dengan yang lainnya gitu, latar belakang lah mungkin biasanya seperti itu. Tapi kalau misalkan kita membahas masalah kesejahteraan mahasiswa, masalah bagaimana mahasiswa itu terbantu dalam hal UKT, dalam hal pengadvokasian beasiswa, dalam hal keringanan
yang lain-lainnya gitu. Itu kan salah satu fungsi daripada misalkan BEM ya saat ini gitu, dalam fungsi advokasi atau dan ya udah gitu. Ketika BEM bisa menghadirkan itu gitu, bisa memberikan pelayanan terbaik kepada mahasiswa, ya tinggal kita sampaikan gitu. Sebenarnya kalau ya kita sampaikan ke teman kita tanpa menyinggung gitu. Ya kalau kita lihat mau nggak mau advokasi tentang beasiswa, keringanan UKT, dispensasi UKT, ganti golongan ataupun yang lainnya gitu ya terhadap hal itu gitu. Itu adalah buah daripada politik kampus gitu. Buah daripada pemerintah politik kampus itu sendiri gitu. Jadi ya coba kita sampaikan hal-hal itunya gitu. Kita sampaikan bahwasanya kita nggak terlepas dengan hal itu gitu. Maka ya akan ya mungkin nanti teman-teman akan berpikir ulang gitu. Akan berpikir ulang ketika orang-orang itu mengatakan bahwa politik kampus itu nggak penting, ngapain sih ngurusin dan sebagainya gitu. Gitu sih kalau pandanganku gitu. Jadi kita sampaikan apa yang menjadi apa yang menjadi hal itu diterima oleh masyarakat secara umum. Ya kayak tadi gitu tentang advokasi, pelayanan itu kan semua orang butuh, semua orang itu perlu untuk mendapatkan hal itu. Dan itu adalah buah daripada politik kampus yang itu kita tentukan dengan adanya pemilu saat ini gitu. Ketika kita ikut berpartisipasi, yakin kepada orang-orang yang tepat memberikan suara kepada siapa yang paling berhak mendapatkannya, ya itu akan berbuah kepada hal itu. Karena gini, kalau teman-teman tahu ya, ketika presiden, ketika orang-orang pimpinan itu sudah mendapatkan jabatan, sudah pada posisi yang paling tinggi itu gitu, banyak kok tantangannya gitu, banyak kok tantangan yang akan dihadapi oleh si mas ini gitu, mas atau mbak ini nantinya gitu yang akan menjadi pimpinan, misalnya gitu ya adalah gitu hal-hal yang sifatnya itu bentuknya adalah suap, bentuknya apa gitu, yang nantinya misalkan yang sering kita lakukan gitu, misalkan ya udah misalkan dilarang demo di kampus, dilarang apa gitu. Tapi ketika kita yakin kita memilih orang yang tepat dan itu bisa menolak itu gitu. Kayak misalkan contohnya nih, kalau aku dapat teman ada di sebuah kampus gitu. Ya udah Mas, kamu nggak usah demo aja dan sebagainya gitu. Akhirnya dia tawari S2 di mana? Kamu nanti mau S2 di mana gitu dan sebagainya. Itu sering terjadi gitu loh, dan bagi kampus mengeluarkan hal itu sangat mudah. Maka ketika kita dalam hal ini memilih orang yang tepat, pemilu itu sangat penting gitu. Terlebih daripada hal yang lain tadi yang aku sebutkan di awal. Mungkin itu sih yang aku jawab tentang bagaimana tadi pertanyaannya. Mungkin ada feedback. Baik, mungkin ada feedback dari Cak. Dipersilahkan. Atau mungkin ada pertanyaan dari peserta yang lainnya. Silakan bertanya dengan format yang seperti tadi. Baik, terima kasih, Mas. Baik, adakah pertanyaan lagi? Jika ada yang ingin bertanya, menggunakan format tadi, nama dan underscore pertanyaan. Mungkin mau pada mingguan nih, Mbak. Iya. Oh, ada ketawa mangu ini nyari Indomie telur. Mau cari San Mori. Iya, San Mori. Tapi udah kesiangan jam segini. Apakah ada yang mau bertanya?
udah gimana nih? Baik, apakah ada pertanyaan lagi? Jika tidak, akan saya ingatkan kembali kepada para peserta untuk absensinya. Di kolom komentar sudah ada link untuk presensi, baik untuk peserta maupun panitia. Silakan untuk presensi. Baik, pembicara telah menyampaikan materi dan selanjutnya saya akan membuka hadirin yang kami hormati. Demikian materi atas yang dibawakan oleh saudara Wahid Mutasim Bailah. Baik, saya ucapkan terima kasih kepada pembicara yang telah menyampaikan materi. Demikian cara diskusi webinar kali ini yang membahas tentang peran pemilih generasi muda dalam pemilu dan melawan hoax. Selanjutnya, sebelum saya menutup sesi ini, saya akan menyimpulkan seruan seminar pada pagi hari ini. Inti dari seminar pada pagi hari ini mengajarkan bahwa kita sebagai mahasiswa untuk tidak apatis dalam pemilihan. Kita harus menjadi pemilih yang aktif, yang mampu menyaring hoax yang ada, seperti menyaring info dengan memperbanyak literasi, tabayun, dan lain sebagainya. Dan terima kasih. Dan saya akhiri materi pada pemilu pada pagi hari ini. Sekian, terima kasih. Saya kembalikan ke MC. Terima kasih kepada Mbak Andin selaku moderator yang telah memandu acara bincang ngopi pagi pada pagi hari ini. Kemudian acara selanjutnya yaitu sesi dokumentasi yang akan dipandu oleh operator. Dimohon bagi peserta dan panitia webinar pada pagi hari ini untuk diharap bisa on kameranya agar sesi dokumentasi bisa segera dimulai. Saya ingatkan kembali kepada bagi peserta dan panitia webinar pada pagi hari ini untuk diharap bisa on kameranya agar sesi dokumentasi bisa segera dimulai. Satu, dua, tiga.
Kemudian slide kedua. 1, 2, 3. Baik, terima kasih. Sesi dokumentasi telah selesai. Kemudian acara demi acara telah kita lalui. Saya ucapkan terima kasih kepada seluruh peserta dan panitia yang meluangkan waktu pada pagi hari ini. Kemudian, semoga ilmu yang kita dapatkan pada hari ini dapat bermanfaat bagi kita. Nantikan agenda lain yang menarik dari KPU SV UNS. Baik, jangan lupa hari H Pemilu tanggal 9 sampai 10 Januari 2021, suaramu menjayakan sekolah vokasi kita. Tak lupa saya meminta maaf sebesar-besarnya apabila ada kesalahan kata maupun ucapan selama saya bertugas. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin pamit dulu ya teman-teman. Waalaikumsalam.